Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan sekarang ini kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah menempuh bulan Ramadan dan telah menunaikan puasa serta ibadah-ibadah lainnya. Semua itu adalah termasuk ke dalam golongan amal soleh. Maka pada saat ini kita akan berbicara sedikit tentang amal soleh. Apabila kita menghayati salah satu ayat Al-Quran yang sangat pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat, sampai akhir ayat. Terjemahannya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali yang pertama adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beramal saleh. Jadi di dalam kehidupan ini semua orang mengharapkan agar dia beruntung dan bahagia. Salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya itu ialah di dalam ayat tadi ditentukan ada 4 cara. Yang pertama, harus beriman, dengan arti menumbuhkan dan menguatkan keyakinan di dalam diri kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap agama Islam. Yang kedua, bahwa kita harus beramal soleh. Yang ketiga, kita harus saling mengingatkan kepada sesama kita manusia untuk berbuat kebaikan. Dan yang keempat adalah untuk beramal secara sabar. 4 hal itu menjadi kunci pokok di dalam kesuksesan kita agar kita jangan menjadi orang yang merugi. Salah satu di antara yang 4 itu adalah kita beramal soleh. Timbul persoalan sekarang, apa itu amal soleh? Amal soleh adalah setiap perbuatan yang menurut aturan agama itu adalah baik, atau yang diperintahkan oleh agama, dan yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam itu. Kemudian masih tergolong kepada amal soleh itu ialah apabila kita melakukan semua perbuatan, semua tingkah laku kita yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, walaupun itu muncul dari hubungan sesama kita manusia. Dengan demikian tentu saja urusan-urusan kemanusiaan sesama kita manusia ini, atau hubungan adat atau hubungan sosial lainnya, itu masih bisa digolongkan kepada amal soleh, dengan syarat kalau perbuatan itu selaras dengan apa yang ditentukan oleh agama Allah dan tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Lalu apa kira-kira keuntungan kalau orang itu beramal soleh? Di dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, baik laki-laki atau perempuan, ketika itu dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia akan memperoleh balasan surga dan mereka tidak akan mendapat penganiayaan sedikit pun. Dambaan seorang manusia dan seluruh manusia, agama apapun yang dia anut, adalah agar dia bisa bertemu dengan Tuhannya dan memperoleh surga sebagai balasan dari amal dan perbuatannya itu. Oleh sebab itu, tentu saja dalam agama Islam tentu sesuai dengan iman dan keyakinan Islam. Dalam iman dan keyakinan Islam itu disebutkan siapa saja yang melakukan amal soleh, perbuatan baik,
yang tadi sudah kita jelaskan, apa saja yang ada hubungannya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, serta mungkin terkait dengan perbuatan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu didasari oleh keimanan dan kita berbuat kebaikan di dalamnya, itu kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Yang kedua, ketika kita memperoleh surga itu, Allah tidak akan memberikan kezaliman sedikit pun atau pengurangan sedikit pun terhadap kita yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Jadi dalam kita hidup berbuat kebaikan, amal soleh itu, maka tidaklah sia-sia di atas dunia ini, karena Allah selalu memberikan petugas, yaitu malaikat, untuk mencatat semua amaliah kita dan mencatat semua kejahatan kita. Oleh sebab itu, tentu saja kita-kita yang beriman dan beramal soleh ini akan selalu menginginkan agar perbuatan jahat sekecil apapun harus kita hindarkan, dan sebanyak mungkin kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di antara perbuatan yang baik yang akan kita lakukan, ya jelas pada bulan Ramadan ini kita menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, kemudian melakukan solat yang wajib, melakukan berbagai solat yang sunat, membaca Al-Quran, solat tarawih, dan berbagai wirid lainnya. Dan diantaranya juga adalah memberikan segala sesuatu yang kita miliki ala kadarnya kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, apabila kita lihat amal soleh yang seperti itu yang kita lakukan, itu masih perlu kita tambahkan kepada persoalan-persoalan lain yang terkait dengan kehidupan kita di masyarakat. Salah satu contoh ialah bahwa sebahagian daripada kita mungkin menemukan suatu kelalaian, menemukan sesuatu kelupaan. Maka apabila kita mengingatkan sesama kita itu, maka itu juga termasuk ke dalam amal soleh yang diperintah oleh Allah SWT. Sehingga kalau kita mengajak seseorang untuk berbuat baik, lalu orang itu bisa untuk berbuat baik dan melakukannya, maka kita di samping telah membuat suatu pahala yang baik, maka pahala orang yang telah melakukan perbuatan yang kita perintahkan itu, kita juga akan memperoleh fadilah-fadilahnya itu berupa pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Tidak cukup seperti itu, maka kita juga dianjurkan sesungguhnya ialah mengarahkan semua anggota masyarakat kita menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupannya. Kalau itu yang kita maksudkan dengan amal soleh, maka sesungguhnya sangat mudah untuk kita di dalam meraih amal soleh itu. Yang pertama, tentu saja ajaran-ajaran agama yang telah diperintahkan oleh Allah, bertekad kita untuk melakukannya, sehingga tidak satupun amal-amal atau perintah-perintah agama itu yang terabaikan di dalam hidup kita. Dengan demikian tentu saja kita akan merasakan di dalam kehidupan kita suatu kerugian bila mana momentum-momentum untuk mengamalkan atau berbuat sesuatu perbuatan yang disuruh oleh Allah itu terlupakan oleh kita. Oleh sebab itu kita harus berupaya untuk menumbuhkan kesadaran dalam hidup, untuk meraih kebaikan sebanyak mungkin, dan untuk menghindarkan kejahatan sekecil apapun di dalam hidup kita ini. Nah, jangan lupakan bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, uluran lidah kita, uluran nasihat kita, bimbingan kita, pengarahan kita ke arah yang lebih baik itu. Karena kalau sekiranya kita saja yang jadi orang baik, kemudian tetangga, keluarga, dan orang lingkungan kita tidaklah menjadi orang baik, maka kebaikan kita itu akan digerokoti oleh orang-orang atau tingkah pola yang tidak baik. Oleh sebab itu, apabila kita berbagi kebaikan dengan orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita semua. Jadi oleh sebab itu, kita tolehlah ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Di antara semua orang yang mungkin terabaikan, belum dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai amal soleh, maka tentu saja kita berusaha untuk mengingatkannya, untuk mengembalikannya,
untuk menumbuhkan kesadarannya supaya dia bisa untuk berbuat baik secara benar. Dengan demikian tentu kita dan anggota masyarakat kita insya Allah akan menjadi baik. Dan itu semua adalah termasuk ke dalam amal soleh. Apalagi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Demikian saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dan membalasi amal kita dengan baik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah disatukan dalam sebuah pernikahan yang suci dan mulia. Engkau dan aku jadi pasangan yang sah, menjalankan perintah agama. Pasangan bahagia menjadi impian kita bersama, saling membantu dalam menggapai ridhonya. Pasangan bahagia menjadi impian kita bersama, saling membantu dalam menggapai ridhonya. Amanah ini kita jalani penuh sukacita, membangun keluarga harmoni. Amanah ini kita jalani penuh sukacita,